Aku handset lagi sih. Iya, saya agak kehilangan. Oh, maaf, saya kehilangan. Oke, bisa kelihatan ya, Ibu Ratna ya, Pak Kolis ya. Pak. Bisa Pak Ketua. Oke, kita mulai dari Dupak dulu. Ini adalah sheet yang judulnya Master Penilaian Dupak gitu ya. Saya mau jelaskan dulu, Dupak itu adalah singkatan dari Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Itu yang namanya Dupak. Nah, kolom-kolom ini disebut dengan Dupak ya. Nanti ada namanya Japung. Japung itu adalah jabatan fungsional dosen. Jabatan fungsional dosen. Nah, untuk mendapatkan jabatan fungsional dosen itu kita harus mengisi yang namanya Dupak, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Nah, di sini ada angka-angka Bapak Ibu semuanya yang harus kita isi. Yang nanti Diki akan memberikan penetapan angka kreditnya sampai di mana, sampai cukup di jabatan apa nanti. Jabatan itu ada 4. Yang pertama asisten ahli, itu yang pertama. Jadi nanti rekan-rekan semuanya ini akan mengusulkan ke asisten ahli terlebih dahulu. Asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan yang terakhir adalah guru besar. Ini kita sama dengan tentara itu ya. Kalau tentara itu kan ada tamtama, ada bintara, ada perwira. Nah, nanti perwiranya itu jenderal. Kalau di kita perwiranya itu guru besar atau profesor ya. Profesor. Tapi kita nggak ada tamtama, Bu Ratna. Kita langsung ke perwira semuanya ini. Karena asisten ahli itu sama dengan setara dengan 3B. Kita susah untuk menyetarakan dengan militer, tapi kalau mau disetarakan itu sama dengan Letnan 1 ya. Begitu. Nah, untuk kenaikan pangkat itu kita harus mengisi namanya Dupak ini, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Nah, Bapak Ibu sekalian itu sedang mengusulkan yang pertama kali itu yang namanya asisten ahli. Nah, untuk pertama kali itu apa namanya? Paknya itu apa? 150 kumnya hanya 150. Itu untuk pengusulan pertama, 150 rekan-rekan semuanya. Nah, saya mau kasih tahu dulu di awal sebelum kita masuk di Excel, untuk dapatkan 150 itu gampang sekali. Kenapa saya katakan gampang? Yang pertama dari ijazah saja, pasti Bapak Ibu sekalian ini sudah dapat 150. Ijazah S1 itu nilainya 100. Bisa dicatat rekan-rekan semuanya. Ijazah S1 itu nilainya 100, ijazah S2 nilainya 50. Nah, kalau ditotal kan sudah mendapatkan 150 ya. Nah, ini nanti penetapan itu, angka-angka itu ada 150, dan angka-angka lain itu ada diatur di dalam SK Menteri PAN Menko Wasbanpan. Nanti saya akan share di grup SK tersebut. Jadi sudah ditetapkan oleh Menko Wasbanpan. Kita nggak bisa mengotak-atik angka-angka tersebut. Nah, angka-angka itu yang sekarang kita akan masukkan ke dalam form ini. Form ini sudah dibuat sedemikian rupa, ya toh, kita tinggal mengisinya saja. Nanti ini sudah dibuatkan formulanya. Rekan-rekan tinggal mengisi dan nanti Excel akan atur semuanya. Oke? Nah, itu penjelasan saya di awal.
Jadi Bapak Ibu semuanya untuk dapatkan 150 itu sudah dapat, tapi ada tapinya ini. Unsur pendidikan harus ada, unsur pengabdian harus ada, unsur penelitian harus ada, dan unsur penunjang harus ada. Berarti nanti nilainya pasti lebih dari 150 lebih, karena dari jasa saja kan sudah cukup ya 150. Tapi karena kita harus memenuhi unsur pendidikan, pengabdian, penelitian, dan terakhir adalah penunjang. Nah, itu harus diisi semua. Oke, sekarang kita kembali ke form ini. Yang sheet yang paling kiri, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada namanya dupak ini ya, dupak. Bapak Ibu dupak ini, Bapak Ibu hanya tolong isi kolom keterangan ini aja. Oke, kolom keterangan perorangan ini Ibu tolong isi, Bapak Ibu tolong isi nanti. Ya, makanya kenapa tadi pagi saya di grup, saya coba ngomong kalau bisa itu kita 2 laptop. Satu laptop untuk lihat presentasi saya, satu laptopnya tuh bisa langsung kerja loh. Tapi nggak apa-apa, tadi banyak yang bilang tidak bisa. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan semuanya. Di sini nanti kemudian setelah selesai presentasi, harap rekan-rekan kerja isi, kemudian kita janjian hari apa kita ketemu. Tolong apa yang Bapak Ibu sudah isi kasih ke saya, nanti saya lihat. Seperti itu ya. Tapi nanti next di terakhir. Sekarang kita masuk ke sheet ini yang kolom paling atas ini. Yang ada Bapak Ibu tolong isi nama. Penetapan angka kredit jabatan fungsi dosen, nomor nanti ini kita nomor di kampus ya. Masing-masing orang punya nomor sendiri-sendiri. Nomornya nanti sesuai dengan nomor surat yang ada di kampus. Oke. Kemudian instansinya setiap formula. Ini teman-teman dari USTC yang buat formulanya. Kemudian penilaiannya mulai kapan? Nah, Bapak Ibu ini. Kita satu-satu ya. Di sini ada kata penilaian. Kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan SK pertama mengajar. Kalau perhatikan, SK pertama mengajar itu mulai tahun berapa? Mungkin karena di sini sedikit saya bisa tanya deh. Di gambar ini Ibu Ratna. Ibu Ratna mengajar mulai bulan apa, tahun berapa? Halo? Ya. Ya. Bulan apa, tahun berapa? Tahun 2019 bulan 9. Bulan 9. Oke, bulan 9. Nah, rekan-rekan semuanya tolong dicatat. Untuk mengusulkan japung ini atau dupak ini harus ganjil genap. Tidak harus ganjil genap, bisa genap ganjil, yang pasti harus 2 semester. Terhitung dari SK pertama kali mengajar kapan? Ya kan, kalau Ibu Ratna itu mengajar dari bulan apa tadi Ibu Ratna? Bulan 9, Pak. Ya, September 2019 itu berarti masuk semester ganjil 2019, kemudian sudah dapatkan genap ya, genap 2019-2020 berarti sudah dapat tuh ya ganjil genap ya. Ibu Ratna, halo. Ya, Pak. Malah sekarang sudah semester yang ketiga ya, di ganjil 2020-2021. Bapak, saya masuknya itu terima SK-nya tahun 2019, tapi ngajarnya 2020 genap ganjil sudah. Genap ganjil nggak apa-apa. Ibu SK-nya di September 2019, oke. Kemudian mengajarnya berarti dari bulan Januari 2020 ya. Jadi genapnya 2019-2020. Nah, yang sekarang Ibu dapat ganjilnya 2020-2021. Betul ya? Ya. Ya, nggak apa-apa. Berarti Ibu dimulai dari genap ganjil. Genap ganjil sudah ada 2 semester toh? Bisa. Ya. Jadi Ibu masukkan. Tapi nanti penilaian ini terhitung dari 1 Februari 2020 sampai dengan, kita hitung aja sampai Desember ya. Desember 2020. Itu Ibu Ratna ya. Iya. Oke. Pak Kolis ngajar mulai kapan ya? Kalau boleh tahu pertama dapat SK mengajar. Pertama ini
kayaknya sama dengan Ibu Ratna, mulai dari 2019. Bulan September, kalau tidak salah itu bulan September. September 2019. Ya, Sudah mengajar Pak ya? udah. Ya, 2019, 2020. Ganjil genap sudah dapat ya? Udah. Berarti sekarang ini masuk lagi di semester yang ketiga, di Ya. semester ganjil 2020-2021. Ya. Ya, bisa dapat Pak. Berarti Bapak ganjil, genap, ganjil. Ya. Ya, bisa dapat Pak. Bisa dapat. Nah, berarti penilaiannya Pak Kolis itu dimulai dari 1 September 2019 sampai dengan 1 Desember 2020. Berarti ada 3 semester Pak ya. Mulai dari 1 September 2019 sampai dengan 1 Desember. dengan 1 1 Desember Desember 2020. Berarti 3 semester ya, Pak Kolis dapat ya. Ya. Ya, itu kan sudah akhir semester Pak, sudah mau selesai, jadi bisa dihitung. Bisa dihitung. Oke. Coba Ibu Nurbeta sudah mulai mengajar SK pertama dari Februari 2018. di Setiapon Numbe ya. Ya. Oke, berarti Ibu Nurbeta udah lama sekali berarti ya. Ibu Nurbeta pokoknya tinggal hitung ganjil genap atau genap ganjil dari 2018 sampai nanti di 1 Desember 2020. Iya Pak. Gitu ya. Terserah mau mulainya dapat SK-nya dari genap, dari ganjil nggak apa-apa. Yang penting itu ada ganjil genap atau genap ganjil. Gitu ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke rekan-rekannya. Deal ya, kan ya. Kemudian isi kolom ini ya, keterangan perorangan ya. Keterangan perorangan di sheet 2 ini, rekan-rekan isi nama NIDN. Karena kita dosen KBSan, berarti ini berada di NIDN. Kartu karpet seperti ini, tanggal lahir, semuanya. Pendidikan terakhir, ya jabatan akademik tenaga pengajar karena belum punya ya. Pengajar, fakultasnya tulis fakultas masing-masing. Ibu Ratna Iqbal, Pak Kolis Manajemen, Nurbeta di D3 Keuangan. Oke. Izin Pak Ketua bertanya. Siap, Pak Kolis. Pak Ketua, kalau di pos 8 jabatan akademik itu yang tanggal 1 Februari 2012 itu kita isinya itu yang seperti sama dengan di atas ya? Sama seperti di atas, ya. Berarti 1 September 2019 mulainya dari situ. Iya, iya. Nanti Nurbeta juga gitu di 2018 ya. Mulai tanggal berapa tuh ya, SK pertama ya. Untuk masa kerjanya berarti tinggal kita hitung manual saja untuk isi di manual tahun. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Unit kerja Setiapon Numbe ya. Karena begini, kenapa di sini ngomong unit kerja Setiapon Numbe? Yang Bapak Ibu mengajar di Setiapon Numbe itu SK-nya berlaku untuk pendidikan pengajaran. Kalau Bapak Ibu mengajar di tempat lain di luar dari Setiapon Numbe itu masuk di pengabdian. Contoh seperti saya, semua yang saya mengajar di Setiapon Numbe nanti itu akan masuk di sheet A ini. Kita lompat dulu di sheet A ya. Sheet A di kolom pendidikan. Itu di fokus kita. Kalau kita mengajar di Setiapon Numbe masuk di pendidikan. Nah, saya punya mengajar juga di Universitas Yafis Papua. Saya mengajar di sana. Saya mengajar. Karena saya home base-nya di Setiapon Numbe, maka saya tidak bisa mengajar di Yafis itu. Saya taruh di pendidikan. Saya taruh di kolom edisi. Ini penelitian. Edisi pengabdian masyarakat. Itu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya ada mengajar di tempat lain di luar dari home base masuk ke pengabdian. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di Setiapon Numbe, SK apapun yang mengajar masuk di kolom A, kolom pendidikan. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke depan dulu. Bapak Ibu isi ini, ya, kolom keterangan perorangan. Isi saja. Setelah itu, untuk kolom yang di bagian bawah, yang di bagian ini rekan-rekan semuanya, penetapan angka kredit, jangan diotak-atik. Oke? Jangan diotak-atik sama sekali.
Karena apa? Ini formulanya akan diisi kalau kita sudah mengisi ini unsur A, unsur B, unsur C, unsur D. Kalau rekan-rekan mengisi unsur A, nanti otomatis dia akan terisi di depan. Ini formulanya sudah dibuat seperti itu. Jadi jangan sampai ini diotak-atik, jangan diisi apa-apa, ya toh. Bapak Ibu semua isi aja kolom-kolom yang di sini, yang di masing-masing sheet ini ya. Gitu. Bentar, kita kembali ke depan lagi. Seperti itu. Kemudian ini jangan diisi semuanya sampai unsur utama, unsur penunjang jangan diisi. Karena ini nanti ada di sheet unsur A, unsur B, unsur C, unsur D. Nah, nanti yang di bawah sini diusulkan diangkat jabatan unsur majelis tahun 90 dengan mata kuliah. Nah, ini adalah mata kuliah keahlian yang Bapak Ibu miliki. Kalau tidak ada keahlian, yang sering mengajar di mata kuliah apa setiap semester, nah, Bapak Ibu bisa tulis di sini. Ini bisa 2, bisa 3, Bapak Ibu bisa 4, disesuaikan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu sering mengajar. Atau keahliannya apa? Marketing, dan nanti sudah ada apa? Manajemen pemasaran. Kalau rekan keuangan, ya manajemen keuangan, bisa laporan keuangan. Nah, tulis di sini. Ini ditulis di sini sendiri. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Ada pertanyaan, rekan-rekan semuanya? Belum Pak Ketua. Oke. Belum. Berat. Nah, snacknya sendiri-sendiri di rumah ya. Minum dan snack sendiri-sendiri. Saya minum dulu. Ya, melayani sendiri ya. Kemarin saya sudah siapkan konsumsi itu kalau kita di kampus itu. Sudah siap semuanya. Ternyata dibatalkan karena lockdown jadi. I'm sorry. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang dupak saya pikir sudah cukup rekan-rekan semuanya. Jangan lupa-lupa. Sekarang kita masuk ke unsur A. Unsur A ini adalah pendidikan. Ini sudah disetting begitu untuk memudahkan kita. Jadi yang A itu adalah pendidikan. Karena kita ada tridharma ya. Untuk jabatan fungsional dosen itu harus ada 3 dharma. Dharma pertama adalah pendidikan, dharma kedua adalah pengabdian, dan dharma yang ketiga adalah penelitian. Seperti itu. Tapi di dalam dupak itu ada satu lagi dharma yang penunjang. Dupak yang terakhir yang unsur B. Sekarang kita coba ke unsur A. Nah, di surat pernyataan masyarakat pendidikan, Bapak Ibu semuanya tolong isi identitas di atas ini ya. Identitas. Nama, NIDN, kemudian jabatan. Kalau ada jabatan ya. Kalau sudah ada jabatan, nanti tulis saja dosen gitu aja ya. Dosen gitu aja. Dosen. Kemudian unit kerja, setiap waktu. Ini bisa diisi. Diisi aja. Kemudian menyatakan, kita ulang lagi di sini. Ini diganti NIDN aja ya, yang NIP-nya ya. Karena kita tidak ada NIP, karena kita adalah swasta, ganti aja NIDN. Tulis NIDN-nya rekan-rekan. Kemudian makan golongan A. Siap? Ya, Pak Khalid. Bertanya Pak. Siap. Ketua, ini kan yang bertanda tangan di bawah ini kan isi yang dari dupak, ini kan namanya langsung nge-link kepada yang menyatakan bahwa yang Wimbadi. Oh, ini di dupak ya? Kita kembali ke dupak ya? Ya. Kalau kita isi namanya kan masuk di bagian yang kedua, yang unsur A tadi yang bagian kedua yang menyatakan bahwa, tapi yang di atas itu namanya beda, Pak. Namanya apa? Itu kita tetap isi nama kita atau namanya siapa, Pak? Ya. Nyatakan, sorry. Ini contoh aja, Bapak. Ini namanya kita nih. Ya, karena yang saya punya ini sorry. Dupak isi itu nge-link. Iya. Yang di atas ini ketua program studi, sorry. Maaf. Ya, ketua program studi yang di bawah adalah nama kita. Nama kita. Ya, nama kita nge-link ya, langsung di sana ya. Nge-link ini. Ya. Berarti rekan-rekan semuanya yang Dupak ini jangan diisi sama sekali. Yang ini, kolom keterangan jangan diisi. Rekan-rekan isi dari sini berarti. Isi dari sini. Dari menyatakan bahwa nama, ya kan? Berarti di sini Ratna Mufida, ya kan? Di sini nama daripada KPS, ya, yang di atas.
KPS. Kalau manajemen itu Pak Dhani, nanti minta NID-nya Pak Dhani. Oh, Pak Dhani itu PNS ya. Pak Dhani PNS bisa diminta NIP dan NID-nya. Paket golongan Pak Dhani punya. Kemudian jabatan Ketua Program Studi Manajemen, Universitas Pemuda menyatakan bahwa di sini baru Pak Kolis ya. Pak Kolis Ya. diganti ini NIDN. Nanti ini nge-link di sana. Sorry, ya nge-link. Langsung nge-link di Dupak. Jadi Dupak ini jangan diisi apa-apa ya, karena ini sudah formula. Ya harap Eka sama Golem bisa ngikuti ini. Tanggung jawabnya Ibu Ratna nanti untuk Eka, Pak Golem tanggung jawabnya Pak Kolis nanti. Oke. Di sini tenaga Jadi Pak pengajar. Ketua yang namanya Pak William itu nanti ganti Pak Dhani ya. Pak Dhani. William. Iya. Pak Dhani, Bu Ratna berarti Pak Berji, Ibu Norbeta berarti Pak Fakri ya, berarti Pak Salam. Pak Dhani itu PNS, kalau Pak Berji bukan, Pak Fakri bukan PNS, jadi nggak punya IP ya. Seperti itu. Ini kolom yang harus ada diisi nama-nama ini ya. Unit kerja setiap pekerja. Oke. Seperti itu. Kita lanjut. Ke kolom pengisian di sini. Ya, rekan-rekan semuanya nanti saya akan share SK Menko Wasbangpan. Di situ sudah ada nilai-nilainya. Nilai-nilai mengajar berapa, nilai penelitian berapa. Tapi kalau dari kolom ini bisa kita lihat. Nah, oke, kita lihat di sini. Yang pertama, tolong Bapak Ibu semua masukkan ijazah yang dimiliki, khususnya ijazah yang dipakai untuk pengusulan program studi. Jadi Bapak Ibu manajemen S1, S2 manajemen masukkan. Kalau ekonomi pembangunan masukkan aja. Nah kalau keuangan perbankan nggak apa-apa, mau manajemen, mau EBA nggak apa-apa, masukkan. Yang penting ada S1 dan S2. Seperti itu ya. Nah di sini contohnya cuma satu, yaitu nanti langsung ke magister. Tapi Bapak Ibu semuanya, tolong jangan hanya magister. Kalau bisa S1-nya apa, S2-nya apa. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin jelaskan, untuk form ini, kalau Bapak Ibu mau menambah apa di kolom ya, nambah kolom, tolong di bagian bawah sini ya. Bagian bawah, karena ini ada formulanya Bapak Ibu semuanya. Ini ada formulanya. Ada formulanya. Jadi tolong klik di angka 33 ini, kemudian baru insert. Itu nanti formulanya akan ikut. Jangan di atasnya. Jangan di atasnya. Seperti itu. Demikian juga nanti di bagian bawah. Di bagian bawah sini. Nanti tolong isinya itu bagian terakhir. Karena untuk mengajar kita bisa lebih dari satu mata kuliah kita mengajar. Nah, kalau contoh ini pelaksanaan pendidikan sudah diisi banyak. Kalau mau menambah lebih dari 6, tolong di bagian 54 ini atau sebelum masuk ke nomor 2 itu baru insert. Karena apa? Ini formulanya rekan-rekan semuanya, ini ada formulanya. Jadi jangan di atas, jangan di atas. Nanti formulanya nggak dapat. Formulanya nggak dapat. Oke, seperti itu. Nah, rekan-rekan, sekarang kita mulai. Dimulai dari pertama kali kita mengajar. Kalau Bapak Ibu sekalian itu dari ganjil, sebutkan semester ganjil tahun akademik berapa. Contoh Ibu Ratna tadi dari 2020 ya, genap 2020. Berarti di sini tahun akademik 2020, ya toh, genap ya 2020. Baru di bawahnya tulis 20 Januari 2020. Ya, nggak apa-apa Ibu Ratna. Berarti itu genap ya, genap ya. Genap 2020. Genap 2019 2020. Genap 2019 2020. Jadi masuk
coba. Ibu Ratna tulis di sini mata kuliahnya apa saja. Oke. Mata kuliahnya ekonomi pertanian sama sistem ekonomi. Oke, masukkan aja. Semua yang diajar, masukkan aja. Masukkan aja. Tanggal Bapak, berapa? Ya, Ratna. Berarti saya semester genap 2019-2020. Iya. Iya. Semester genap TA 2019-2020. Seperti itu. Iya. Nanti tanggal SK-nya ya. Lihat di bagian belakang itu kan ada tanggal SK. Satuan Ya, hasil. Januari. Ya. Berapa SKS yang Ibu ajar? Ya kan? Ya. SKS. Nah, di situ kan ada 3 SKS, ada 2 SKS. Ya toh? SKS. Tolong Bapak Ibu tulis SKS-nya berapa? 3 SKS dikali 0,5 itu untuk asisten ahli Bapak Ibu. Yang 0,25 dilupakan karena dia ini pengangkatan. Jadi di sini 3 SKS kali berapa? Nanti berikutnya juga 3 SKS kali berapa? 2 mata kuliah toh? Kemudian berapa kali mengajar? Kan kita mengajar itu ada berapa? 14 ya? 14 atau 16? 16. Ya. Berapa berapa? 16. Kalau Ibu mengajar 16, tulis 16. Kalau Ibu mengajar 14, tulis 14. Kenapa seperti itu, rekan-rekan semuanya? Kadang-kadang kita mengajar ada tim ya. Tim. Satu mata kuliah diajar oleh 2 tim. Untuk satu kelas. Untuk satu kelas ya. Untuk satu kelas. Maka nanti dibagi 2 kan. Berarti sekali mengajar 8. Karena yang 8 kan rekan kita. Rekan kita. Seperti itu. Tapi di sini isi 8. Kalau itu tim ya. Kalau itu tim. Kemudian masukkan di sini angka kreditnya berapa? 0,5. 0,5. Tinggal pindahkan aja yang dari kolom satuan hasil pindahkan ke sini. Nah ini sudah ada rumusnya, nanti biar dia yang hitung. Yang kolom jumlah angka kredit. Ini jangan diapa-apain. Jangan sampai di-delete. Beberapa teman-teman kita itu di-delete. Pak Ketua izin tanya Pak Ketua. Siap ya. Pak Ketua, kalau jumlah volume kegiatan yang 10 itu kita bisa ganti dengan apa Pak Ketua? Itu dengan jumlah tatap muka kita Pak Polis. Oh, jumlah tatap muka. Iya, berapa kali Bapak tatap muka dengan gitu Bapak. Kan tadi ada 16 kali ya. Kan tidak harus 16. Ya. Kalau itu tim teaching, berarti kan dibagi 2 toh Bapak. 8 toh. 8 itu haknya Bapak. Kalau Bapak mengajarnya cuma 12, ya tulis saja 12. Ya biasanya teman-teman sih tetap 16 gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kolom keterangan ini disebut dengan bukti fisik. Harus ada SK. Jadi SK dari Bapak Ibu semua itu nanti dikumpulkan. Nah ini syarat saya kepada rekan-rekan semuanya. Kalau bisa Bapak Ibu membeli map Snell atau apalah namanya map, kemudian SK itu disimpan dalam map tersebut. Itu biar tidak tercecer. Karena nanti SK itu juga dilampirkan waktu mengusulkan. Lampirkan rekan-rekan. Jadi wajib harus ada. Apa yang kita tulis di sini itu keterangan atau bukti fisiknya harus ada juga. Harus ada. Seperti itu. Oke. Kemudian ini kok ganjil, nanti kalau Bapak Ibu masuk di genap, mata kuliah di genap apa saja, tulis saja, tanggal, kemudian samalah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya jelaskan. Seperti ini untuk kolom pendidikan pengajaran. Ada pertanyaan sebelum kita masuk yang lain? Jangan lupa SK nomor berapa ya?
Pasti ada semua itu di SK-nya nomor berapa? Ada semuanya. Pak, Siap, Ibu Ratna. yang ini ke Pak, yang atas ini. Ya, Ini SK-nya. iya, itu nomornya tuh, betul. Oh, Ini ini. nomornya. Itu di sini nomor berapa? Ya, toh, tulis Ya. di sini, di kolom sini, kolom apa nih? Keterangan. Kemudian Ya. tanggalnya lihat di bagian terakhir tuh. Di bagian terakhir. Tanggal. Di bagian terakhir. Oh, ini. Yang ada tanda tangannya Bapak ini. Itu tanda tangan saya kan? Iya. Oh, malah saya lupa dengan tanda tangan saya lagi. Ya, Ya, kemarin ya. 25 Juli 2020. Itu sudah. Itu sudah. Yes. Eka baru ya, katanya Eka sakit jadi. Oh, Udah iya. nanti Eka tanggung jawabnya Bu Ratna itu. Karena sama Eka kan satu apa? Satu hati. Oke, itu nomor SK-nya dan tanggal SK-nya ya. Itu Ya. harus ada. Jangan lupa juga selain SK juga jadwal mengajar di bagian bawah itu juga harus dilampirkan ya. Dilampirkan. Ya, masalah lampiran itu kita akan bicara pada pertemuan kita yang berikutnya, oke? Kita sekarang bahas khusus untuk pengisian ini dulu. Pengisian. Kalau mau semuanya nanti bulat, bingung. Bulat itu apa bahasa Indonesianya berat? Ini orang Jawa jadi ngomong bulat apa membingungkan ya. Gitu Pak Kolis ya. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut yang ini pendidikan ya. Pendidikan. Sekarang kita masuk ke nomor 2 dari masih. Oh, Golam baru masuk ini. Oke, saya admit dulu. Kita sapa dulu nih Pak Golam. Oke. Nggak tahu Pak Golam kemana nih? Sudah saya admit kok Pak Golam tidak muncul. Pak Golam, halo. Sudah biar. Oke, masih di kolom unsur A, pendidikan. Rekan-rekan kita masuk di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini kalau rekan-rekan ada menduduki jabatan di kampus, jabatan sebagai apa, bisa diisi. Kalau tidak ada, ya sudah kosongkan saja. Kosongkan saja. Ya, kosongkan saja. Nanti ini sudah ada formulanya, akan dihitung berapa jumlahnya. Apa yang Bapak Ibu isi di sini dan juga jumlah ini nanti terekam juga di kolom di sheet Dupak. Kita lihat di sini untuk kolom pendidikan ada 200 kolom sama ini sudah ada sama ya 220 biar ya kerja sama dengan adik. Nanti ini yang tanda tangan adalah KPS ya. Yang tanda tangan KPS. Ibu Ratna itu Pak Ferdi, Pak Kolis, Pak Gani, Ibu Nobeta dengan Pak Fakri ya. Jayapura nanti ini Jayapuranya tanggal pengiriman ya. Tanggal pengiriman. Nah, rekan-rekan semuanya kemarin itu ada momen di kampus dari LLDP. Yang saya tanya masalah pengusulan dosen-dosen baru yang Bapak Ibu ini sekarang ini deh. Mereka bilang kirim aja Pak Isko, yang penting dapat ganjil genap atau genap ganjil nggak apa-apa, kirim aja. Nanti kalau ada penilaian, kalau ada kekurangan itu biasanya dikembalikan. Nah, rekan-rekan, saya harap tahun 2020 ini, ya toh, kita kirim saja. Mengapa saya paksa sedikit, tanda kutip Pak Kolis, saya sedikit paksa, karena nanti mulai terhitung 1 Januari 2021, kita sudah nggak pakai bom-bom seperti ini. Kita sudah memakai sister. Nah, kalau sister, Bapak Ibu semuanya, aduh, Halo, Pak Ketua.
Kemudian asesornya, kalau asesor yang masih pakai kolom seperti ini, sebentar ya, saya ada. Ya, aku dikira kita. Nah, nanti asesor mana? Asesornya nanti bisa dari Jakarta, bisa dari Sumatera. Nah, kalau masih pakai form seperti ini, asesornya yang ada di Jayapura. Ada di Jayapura. Saya nggak perlu sebutkan siapa asesornya. Saya kenal dengan asesornya, tapi saya harus menjaga kredibilitas asesor. Tapi yang pasti saya tahu lah pokoknya. Makanya mohon maaf kalau saya selalu mendorong rekan-rekan semuanya ini untuk Pak Kolis. Saya dorong, harap tahun ini kita kirim saja. Kalau ada kekurangan nanti dikembalikan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini nanti yang tanda tangan diisi oleh Kaprodian. Ada pertanyaan rekan-rekan semuanya sebelum kita masuk ke survei. Jadi semua pendidikan pengajaran masuk di unsur A ya. Semua yang Bapak Ibu mengajar selama ini masukkan di Ya kan. Anak suwe adi. Pak Ketua. Oke. Siap. Pak Ketua, ini kan yang poin A ini semester genap. Unsur A kenapa Pak Kolis? Tadi yang poin A tadi di atas Pak Ketua itu kan semester, taruhlah semester genap. Ya. Kalau semester yang poin B semester ganjil, poin C semester genap. Kalau kita hanya sampai di 3 A, B, dan C, selanjutnya ini kita apakan? Dikosongkan apa? Kosongkan aja. Dihapus ya berarti? Dihapus saja. Tapi kalau hapus hati-hati ya, lebih kosongkan aja Pak. Sayang formulanya nanti kalau kita mau nambah. Oke. Baik, berarti dikasih kosong aja ya? Kasih kosong aja. Nanti kalau kita mau, ini tidak di print ya, kita nggak print, kita tidak kirim fisik, kita kirimnya online. Nanti apa Bapak Ibu kerjakan, simpan dalam software. Nanti Mas Eko nanti akan kirim semuanya. Itu teknis nanti. Sekarang kita bahas ini dulu, karena waktu kita sudah banyak sekali membahas ini ya. Baik. Itu nanti teknis, itu nanti ada waktu sendiri. Oke. Masuk unsur B ya. B. Nah, unsur B ini ada unsur ya. Unsur B. Ya, ini waktu zaman saya. Jadi kita sekarang dinaikkan. Jadi tingkat pertama. Baik. Yang ya, surat pernyataan masyarakat dia Kapolri. Oh sorry, ini contoh yang lain dari SPT DKI ya. Gak apa-apa, Kapolri aja. Masing-masing kampus punya budaya beda-beda. Yang menandatangani itu Kapolri bisa waktu 21, bisa waktu 2 tapi kalau bisa kita menghargai dan menghormati Kapolri. Nanti surat pengantarnya tetap luas di seperti itu. Kemudian nama kita di sini, jadi sudah ada formulanya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, penelitian. Kalau penelitian, saya tanya dulu satu-satu ya. Ibu Ratna sudah punya penelitian. Bapak, suaranya enggak dengar. Sudah dengar ya? Sudah. Ya, penelitian dulu. Sudah punya penelitian.
Itu yang tesis itu, Pak. Bentar, oke, bentar. Belum ada ya. Pak Kolis sudah punya penelitian. Saya belum ada, Pak. Oke. Kemarin itu sudah kumpul yang waktu itu kumpul ke Pak Vicky, yang kumpul tesis untuk dijadikan jurnal sih, cuman belum ada kabar lagi dari Oke. Pak Vicky. Ya, Bapak setengah sudah ada, setengah sudah ada. Bapak saya tanya dulu sama Ibu Norbeta dulu. Ibu Norbeta sudah punya penelitian. Ibu, tolong unmute dulu. Ibu Norbeta, di-unmute dulu, Bu. Ibu Norbeta, suaranya kan dengeran. Di-unmute dulu kan? Di-unmute dulu. Ibu Norbeta, bisa di-unmute suaranya? Ibu Norbeta, nggak kedengeran kan suara saya, Bu Ratna? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak Ketua. Kita kok tenang-tenang aja, Norbeta. Norbeta bisa di-unmute suaranya. Di-unmute. Speakernya, Mbak, speakernya. Ya, Pak. Ya, Ibu sudah punya penelitian. Sudah punya penelitian. Iya, Pak. Sudah ada. Iya. Oh, ya, aman. Oke, kita lanjut. Rekan-rekan semuanya, kalau punya penelitian 1, 2, 3, berapapun, tolong tulis di sini. Ya, tolong tulis. Judulnya tanggal berapa? Bapak bersuara tidak jelas. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, Oh, kita sepakat aja. Kita masukkan di setiap modul saja. Untuk Ibu Ratna dengan Eka, itu tesisnya saja yang diambil. Kemudian dijurnalkan, Bu. Masukkan aja di Pak Vicky, sama-sama dengan Pak Kolis. Biar kita bisa dapat 1 volume lebih cepat. Oke? Ya, Ibu nanti bikin aja menjadi 20 halaman. Gitu. Dijadikan menjadi 20 halaman saja. Pokoknya diformulasi lah. Tesis itu yang jumlahnya 1000 sekian halaman itu dijadikan 20 halaman. Ada latar belakang, ada teori, ada kerangka pikir, sampai ada hasil pikir. Coba nanti itu Bapak Ibu Ratna buat saja, nanti kasih ke saya, nanti saya lihat. Oke, seperti yang saya pernah bilang Ibu di kelas ya, dengan Eka juga, dengan Eka juga. Bisa Bu Ratna ya? Ya, Pak. Ya, yang penelitian ini rekan-rekan ini mungkin agak sedikit kerja keras. Karena apa? Penelitian kita harus di-upload, harus dimasukkan ke jurnal publisher penerbit yang punya online. Di Jayapura ini yang sudah online ada 3. Yang pertama Stepot Mumbai, kemudian di Apis, dan yang ketiga itu SDG. Sudah punya online. Kita ke Stepot Mumbai aja dengan Pak Vicky, biar kita dapat 1 volume dan Pak Vicky bisa terbitkan. Seperti itu. Oke, 1 aja cukup ya. Untuk penelitian, karena kita asisten ahli, Ibu Ratna, Pak Kolis, dan Norbeta, karena kita hanya mengusulkan ke hasil ahli, cukup 1 penelitian aja, nggak perlu 2. Tapi kalau punya 2, oke, seperti itu ya. Ya. Penelitian. Nah, di sini dia ada 2 ya, contoh. Yang pertama angka probability. Untuk angka-angka kita lupakan dulu untuk penelitian, Bapak Ibu semuanya, karena kita masih menunggu jurnal ya. Kalau Ibu Norbeta sudah ada, bisa langsung diisi dan bisa dihitung nanti. Kalau jurnal nasional itu nilainya 10. Nasional yang tidak terakreditasi. Nasional yang terakreditasi nilainya 25. Kalau jurnal internasional itu nilainya 30. Kita nggak perlu sampai internasional dulu ya, kita nasional aja dulu deh. Kita masukkan yang pertama kali toh. Jadi nasional yang tidak terakreditasi itu setiap penunjuk. Oke, seperti itu ya. Coba sekarang kita selesaikan dulu masalah jurnal, kita uploadkan dulu di publisher.
untuk angka-angka. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya judul, tulis saja judulnya ya. Kan tesis itu bisa dimasukkan di sini. Masukkan aja. Jadi Pak Polis kan sudah punya judul yang dimasukkan di Pak Vicky, toh? Masukkan di sini Pak. Masalah angkanya nanti kita lihat. Ibu Nurpeta sudah punya penelitian, langsung masukkan nanti ya. Ibu Ratna, Eka ini yang belum punya. Partisipan. Pak Golam ini sudah ada. Di mana Pak Golam? Pak Golam? Ada Bapak. Ada. Bapak ini diam saja. Ada Pak. Biasa intelijen dari Pak Polis Minta maaf Pak, tadi saya terlambat karena saya ini lupa baru HP-nya Ibu terkunci, jadi saya buka, jadi saya terlambat. Sorry. Ya. Ibu memang Bapak harus kunci. Kalau Ibu Bapak tidak kunci bahaya. Luar biasa. Ya, oke, Pak Golam kita lanjut ya, karena sudah setengah mainan ini kita. Nanti yang tadi kita ketemu aja nanti kapan lah kita selesaikan. Oke, seperti itu. Pak Golam tadi sudah ikut ya. Seperti itu Pak Golam juga sama. Nanti tesisnya Pak Golam itu kita jurnalkan saja, ya. Nanti di jurnal di portfolio aja, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur C. Rekan-rekan semua. Oke. Bapak, saya punya jurnal internasional bagaimana? Sudah ada, jurnal internasional. Sudah ada. Bapak, saya sudah punya jurnal internasional satu. Oh, oke. Itu bagus. Berarti Pak Sudah ada satu jurnal internasional, iya. Ya, Pak Golam langsung aja tulis di sini. Di kolom ini, nanti buktinya, nanti masih ada buktinya, fisiknya itu harus ada, toh? Ya, Bapak tinggal tulis di sini aja. Berarti Pak Golam dengan Ibu Nurpeta aman posisinya, karena sudah ada dan sudah dipublikasikan. Aman berarti. Oke, Pak Polis, Ibu Ratna, dengan Eka menunggu waktu untuk dipublikasikan. Gampang aja, setiap penulis bisa cepat. Itu udah lengkap 7 orang, langsung kita ini, langsung kita publish. Oke, begitu kita lanjut ya. Kita langsung di kolom C. Kolom C sama dengan yang kolom unsur B dan unsur A, semuanya. Yang tanda tangan di sini tetap KPS ya. KPS-nya Ibu Ratna Pak Ferdi, KPS-nya Pak Polis dengan Pak Golam ini nanti Pak Gani, Ibu Nurpeta Pak Fadli. Kemudian menyatakan bahwa di bawah sini baru nama kita. Kita NIP ini, saya ulang-ulang aja nggak apa-apa ya, NIP diganti dengan NIDN, angkat golongan penasihat pengajar, kemudian disesuaikan dengan SK pertama kita mengajar. Oke. Jabatan kosong, unit kerja setiap orang. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini kita hanya butuh satu atau dua pengabdian. Pengabdian ini adalah bukan seperti kita mengajar. Bukan seperti kita mengajar. Pengabdian ini adalah kita sumbangsih ke masyarakat. Apa yang kita berikan kepada masyarakat. Pelatihan, penyuluhan, itu bisa masuk ke pengabdian. Atau Bapak Ibu semuanya pernah mengajar di perguruan tinggi lain di luar dari Stanford Mumbai, itu tidak bisa masuk di kolom pendidikan, tapi di kolom pengabdian. Contoh seperti saya mengajar di Yarbis, Universitas Yarbis. Bapak mau bertanya dulu. Silakan Pak Golam. Kalau kita terlibat di dalam kepanitiaan apa untuk organisasi kemasyarakatan atau seperti itu bagaimana? Oke. Untuk keanggotaan kita sebagai panitia, sebagai keorganisasian itu masuk di kolom penunjang, Pak. Kolom penunjang di unsur D. Jadi Bapak sebagai panitia wisuda, Bapak sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru, Bapak sebagai panitia kurban, panitia Natal, itu masuk
di unsur D, unsur penunjang. Penunjang. Jadi SK kepanitiaan itu masuk di penunjang semua, Bapak. Penunjang. Seperti itu, Pak Golang. Tapi kalau Pak Golang itu sebagai RT, sebagai RW, itu masuk di pengabdian. Yang penting Bapak punya SK-nya. SK sebagai RT, SK sebagai RW. Itu harus ada SK-nya. Karena Bapak kan membimbing toh, siap. Pak Ketua, Ibu Norvita, silakan. iya Pak, izin. Saya kalau pengabdian masyarakat ini kan ada sementara juga ada kerja di asosiasi, Pak. Bisa masuk tidak? Bisa masuk, Bu. Bisa masuk. Bisa ya, Pak? Bisa. Oh iya Pak. Asosiasi apa Bu kalau boleh tahu? Jasa konstruksi. Ya, tapi kan ada hasilnya toh Bu. Konstruksi atau pekerjaannya ada toh? Iya, asosiasi namanya Gapensi, Pak. Oh oke. Masukkan bisa. Bisa, Pak. Nah, selain itu punya SK juga hasil kerjanya itu juga masukkan juga. Oh iya Pak. Iya, makasih Pak. Pokoknya pengabdian itu apa yang kita berikan kepada orang lain. Iya. Selain kita punya surat tugas atau surat permintaan, hasilnya tunjukkan. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Itu Ibu Ratna ini kan aktif di apa itu pengajian itu ya. Iya. Di PKK juga aktif, Pak. Ya, kalau Ibu punya surat tugas sebagai PKK, jangan hanya surat tugas saja betul pengajian. Kalau Ibu memberikan materi di PKK. Saya biasa di posyandu, Pak. Materi posyandunya Bu itu harus ada. Lihat di sini kolom keterangan fisik. Selain kopi surat tugas, harus ada materinya juga. Oh iya Pak. Kayak saya begini, Pak Kolis, Pak Beta, karena Pak Kolis. Saya kan juga khotbah di gereja, ya kan? Nah, khotbah itu saya jadikan pengabdian. Saya diminta tugas, ada surat undangannya untuk berkhotbah tanggal sekian. Kemudian materi khotbah saya itu saya buat manuskripnya. Saya buat. Jadi saya bilang memberikan ceramah kepada jemaat gereja sedang Jumat malam, materinya di bawah. Nah itu bisa. Surat undangan itu sebagai surat tugas ya, kemudian materi. Jangan banyak keagamaan ya, nanti kita jadi dosen agama. Kalau bisa ya bisa lah pokoknya deh. Seperti itu ya, nggak usah banyak-banyak. Rekan-rekannya satu atau paling banyak 2, 3 boleh. 3 boleh. Satu itu nggak cukup. Karena kita hanya asisten ahli ya. Asisten ahli, jangan banyak-banyak, pusing juga nanti. Pusing. Pokoknya ada ya. Oh jadi belum jadi lektor ya? Jangan dulu Pak Golang. Kemarin saya bertanya waktu monet mereka bilang karena ini usulan pertama, jadi belum bisa lektor. Jadi usulan pertama itu asisten ahli. Nah, akhirnya gampang aja asisten ahli. Tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? 150 tuh asisten ahli itu. 150 sudah dapat. Dari ijazah saja sudah dapat. Ijazah sudah 150. Tapi kolom pendidikan, kolom pengabdian, kolom pendidikan itu harus ada isinya. Di kosong. Diisi aja satu. Cukup toh. Makanya saya bilang sama siapa? Eka, bilang. Genteng, tapi udah kepala udah cenut-cenut ya. Yang cenut-cenut itu penelitian aja, karena kita butuh waktu untuk penelitian. Kita butuh waktu. Oke, untuk kolom pengabdian ada pertanyaan. Ibu Ratna, Pak Kolis, Dr. Beta dan Pak Golang untuk kolom pengabdian. Pak. Ya, silakan Bu Ratna. Yang untuk pengabdian itu harus minta surat tugas dulu ke Pak Elius ke Pak? Untuk kolom pengabdian dan penelitian itu memang harus ada surat tugas dari Pak Elius dari LPPN yang menjelaskan bahwa kita melakukan ya itu harus ada. Kalau kegiatannya saya sudah lakukan tapi saya belum punya suratnya bagaimana? Bikin tahun mundur Bu, tanggal mundur nggak apa-apa. Pak Elius bantu nanti.
Yang penting masih dalam range. Yang penting ini Pak Polis dan kawan-kawan tetap dalam masa ini ya, masa penilaian ini ya. Ya Pak. Tetap ya dalam level di sini 2012 sampai 2017 ya udah. Di range itu aja, jangan di luar dari itu ya. Ya. Di luar dari itu, jangan di luar dari itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Rekan semuanya. Kita meninggalkan kolom iya. Kita masuk di kolom unsur D. Enggak pernah saya 2 jam lebih kita ngobrol. Sampai 2:30 ya kita selesai ya. Oke. Di kolom D ini adalah penunjang. Ya, Bapak Ibu semuanya, memang penunjang ini dalam Trikarma tidak ada. Tetapi di dalam Dupak untuk mengusulkan jabatan fungsional dosen itu ada. Penunjang ini adalah kepanitiaan atau aktivitas kita di luar pendidikan dan di dalam pendidikan itu dimasukkan ke penunjang. Seperti menjadi panitia terlibat di dalam aktivitas apa organisasi itu masuk di penunjang. Contoh seperti Pak Kolam itu kan aktif di Ansor ya. Ansor kah Banser tuh? Saya lupa deh. Atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Ya itu bisa masuk. Bapak sebagai apa? Ya kan di dalamnya. Yang penting SK-nya Bapak sebagai Banser, Ansor itu harus ada. Harus ditampilkan. Contoh saya juga anggota RAPI. Radio Antar Penduduk Indonesia. SK-nya ada, saya masukkan. Ya. Isi banyak-banyak nggak apa-apa. Saluran kemi gangguan. Saluran kemi itu masuk keluar apa? Ya, itu berbeda. Mungkin ya cek. Oke, saya foto berbeda. Oke, seperti itu. Tapi yang pasti tolong semua SK panitia BSD Konfe itu wajib harus ada. Jadi Bapak Ibu sudah melewati paling nggak panitia ujian akhir semester, panitia wisuda, ada toh semuanya. Panitia apa lagi kita penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu masukkan. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Untuk di kolom panitia. Ya di sini nggak perlu banyak-banyak lah. Kalau ada mungkin sudah ada 4 ya. Panitia masa baru, panitia wisuda, ujian akhir semester, apalagi panitia magang. Magang kemarin. Ya, berapa? Magang. Masuk di penunjang. Pak Polis juga ada toh untuk magang. Masuk di penunjang. Sebetulnya untuk magang itu bisa masuk di 2, di penunjang dan juga di pengabdian. Karena Bapak Ibu kan juga melakukan apa itu bersih-bersih itu ya. Bersih-bersih apa itu. Ya, yang penting itu materinya ada, bersih-bersih, fotonya ada, latihan aja enggak apa-apa. Foto boleh dilampirkan. Boleh. Bisa masuk di 2 itu, di pengabdian dengan di penunjang. Kegiatan di Batan Merah itu bisa dimasukkan ke Pak? Bisa Bu. Bisa masuk di pengabdian itu. Karena itu sumbangsih kita terhadap masyarakat. Bisa. Ya. Bisa masuk. Bu. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya rekan-rekan semuanya. Jadi ini nggak kerja keras kok. Paling kerja kerasnya itu ada di penelitian saja. Ya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Saya pikir untuk sesi ini cukup di sini
Dan saya harap setelah lepas dari Zoom ini rekan-rekan mengisinya. Dan kita janjian ketemu kapan. Dan waktu ketemu nantinya saya harap sudah ada hasilnya. Nanti saya lihat hasilnya. Begitu. Oke, kita tunjuk ketua kelas aja lah, sama ketua kelasnya atau kelas ini khususnya. Begitu. Oke, ini saya stop screen dulu ya. Berarti cukup dulu ya. Yang lain-lain ini nanti kita bahas sesi berikutnya. Kalau kita bahas semuanya nanti malah bingung, malah tidak dikerjakan. Siap, Bapak. Siap, Pak. Saya stop dulu ya. Ini gambarnya Bapak Ucu mana? Pak Ucu muka. Masih tersembunyi. Kenapa kasih sembunyi Pak Ucu? Aduh. Saya harus kirim ke Pak Ketua Yayasan. Itu. Pak Ucu harus ada muka. Adalah. Sedap. Pak Ucu sebagai jurnal internasional. Bentar. Bapak Ibu tolong pakai gaya dulu, action atau pakai bagaimana lah, saya foto ya. Karena bukti siap. Bukti nih. Kalau nggak ada bukti, wah nanti kira saya main-main ya. Saya sudah lapor Pak Ketua Yayasan jadi sabar. Oke. Action 1, 2, 3. Oke. Sabar. Saya taruh di WA group dulu ya. Ulang satu kali lagi dong. Sabar. Iya Bapak Ucu, sabar. Sabar ya. Tadi saya kenapa ketenggel apa? Semangat. Sabar. Saya foto lagi. Oke ya. Sekarang gaya Cisna, bagaimana gaya Brata? Gaya dulu Brata. Gak apa-apa, gak ada Pak Broto toh. Oke, come on. 1, 2, 3. Oke. Bu Ratna mana gayanya? Ya. Ibu Ratna. Pada kiri atas bergerak sampai bisa. Bapak, nanti kami isi dulu. Teman-teman semua isi dulu. Nanti hari apa kita semua di kampus pada saat masuk Bapak periksa dulu. Ya, begini. Saya usul kepada teman-teman. Ini kurang Eka toh, kurang Eka. Ya, nanti ada Ibu Ratna tolong bimbing Eka. Saya mau tahun ini begini rekan-rekan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan Eka toh. Saya mau tahun ini kita kirim. Apapun yang kita kirim. Kenapa? Kalau ada kekurangan, nanti panitia akan minta lagi kekurangannya. Jadi kirim aja. Tahun ini harus dikirim karena tahun depan dari tahun 1 Januari itu sudah gunakan sistem. Kalau sudah gunakan sistem itu repot kita. Wah, repot sekali. Repot. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus mendorong rekan-rekan punya jabatan fungsional. Harus ada. Karena apa? Nanti langkah berikutnya adalah Serdos. Serdos itu harus punya jabatan fungsional dosen. Kalau nggak punya jabatan fungsional dosen minimal asn ahli, nggak bisa ikut Serdos. Nggak bisa. Oke. Yang kedua beasiswa. Beasiswa itu juga diminta jabatan fungsional dosen. Minimal asn ahli. Kalau tidak ada jabatan fungsional dosen, nggak dapat beasiswa untuk sekolah S3. Ini saya sudah nantang Ibu Ratna nih, sekolah S3 di Denpasar, Bali, sambil buka Cantika di mana? Denpasar. Dan yang berikutnya ini mimpi besar, rekan-rekan semuanya mimpi, yang mungkin bisa ya, bisa tidak, tapi 50-50, yaitu pengusulan untuk dosen CPNS, dosen ASN itu sampai usia 57. Untuk di atas usia 40 itu P3K, kalau di bawah dari 40, 35 ke bawah itu ASN. Nah, itu harus punya pangkat akademik. Makanya saya mendorong sekali untuk teman-teman memiliki. Baik, Bapak Ketua atas supportnya. Nanti saya dorong teman-teman. Saya akan cross check mereka tiap saat. Holis, Ibu Ratna, Ibu Eka, Ibu Norberta, saya akan kejar mereka, Bapak.
Saya sebagai ketua kelas dan nanti saya kejar mereka. Oke. Saya langsung mengangkat diri ketua kelas saja supaya Iya Pak aman. Yusuf, iya pakai ketua kelas. Ibu Ratna wakil ketua kelas. Kita Oh iya, anggota saja, Ibu. cocok Mi. Cocok. Jadi Pak Kolis, ketua kelas ngurus-ngurus tapi dirinya nggak diurus. Dirinya malah lupa. siap Bapak, saya sudah isi. Makanya saya juga mau teman-teman ini juga mengisi karena kita semua statusnya sama dan mengabdi di tempat yang sama. Jadi supaya kesempatan seperti yang Bapak bilang mau serdos mau apa itu teman-teman ini juga bisa entah nanti lolos serdos atau tidak, tetapi minimal bisa mengikuti dengan persyaratan sudah punya pangkat akademik begitu, Bapak. Oke, kalau hari Jumat kita ketemu selesai sholat Jumat, hari Jumat besok. Boleh. Kita masih online aja dulu karena kita kampus masih di lockdown sampai dengan hari Sabtu. Boleh ya. Pak. Boleh Bapak. Jumat jam Bisa. 1 ya, selesai sholat Jumat ya. Boleh. Ya. Siap. Seperti biasa konsumsi sendiri ya, masih online ya. Harus ketua kelas sediakan itu. Ya. Ketua kelas tanggung jawab konsumsi dulu. Itu lagi. Nanti ada holis yang ini mainkan. Nanti pada saat pemeriksaan kita punya data-data sudah oke, kita ketemu di mana. Nanti saya tentukan tempat kita ketemu di mana, baru Bapak periksa kita punya data-data. Mungkin bukan di kampus ya Bapak ya, di tempat yang agak sejuk-sejuk sedikit. Steril. Ya, yang steril lah. Mungkin bisa ngopi kah, bisa makan kah. Begini rekan-rekan, Pak Ujo. Kalau ada bawah bisa kasih sama saya. Hari Jumat besok, kalau bisa dupak unsur A, B, C, D seadanya. Kirim ke WA ke saya. Saya ceknya. Berarti kita bahas di hari Jumat. Ada. Bisa ya? Oh bisa. Jumat pagi gitu kan? Baik. Jumat pagi kirim ke saya ya. Beratna. Baik, Jumat siap. pagi kirim ke saya. Pak Kodis, Jumat pagi ya. A, B, Baik, C, kelas. A A, sampai. B, D. A, B, C, D. Unsur A, Oke, B, C, siap. D. Siap. Kita akan kirim. Ya. Oke, Siap. seperti itu. Oke. Mau semangat. Semangat ya. Semangat. Ya, kita harus semangat karena ini Bapak Ketua yang langsung turun tangan. Jadi Pak Ketua dan Pak Ketua Yayasan. Jadi kita harus tetap semangat untuk mengejar Harus semangat. pangkat akademik. Ya. 45. Ya. Itu sudah. Sebetulnya Bapak Ujo itu ada Ibu Fausia. Ibu Fausia kan punya pengalaman. Kenapa kok dia Pak Kolis? Saya mau dengan Bapak John. Pasti ada aktor di dalam, Pak. Ibu Ratna. Biasa dengan Pak Hermi. Ya udah. Bapak kalau saya buat sendiri sudah duluan, nanti kan kasihan teman-teman lain, nanti mereka bilang begini begitu, jadi saya tunggu biar sama-sama kita belajar sama-sama Bapak. Betul, Pak Ketua kelas ini yang paling jelas sudah. Ikut alur yang ada. Nanti Bapak dan Ibu dong bilang kita KKN lagi, main orang dalam lah. Oke. Rekan-rekan Ya. semuanya. Kita cukup sampai di sini dulu. Pak, terasa kita sudah 2 jam setengah kita bicara. 2 jam setengah. Jadi cukup, saya akan tunggu di hari Jumat pagi besok ya. Ya, Jumat Pak. pagi besok. Kirim aja apa adanya, kirim aja saya lihat ya. Baik, siap. Pokoknya kirim aja. Berarti Ya, Pak. nanti siang jam 1 kita ketemu lagi. Harap Eka bisa ikut. Seperti itu. Sebentar saya telepon dia Bapak. Ya, tetap semangat lah. Tetap semangat kita. 6 kita kirim. Oke? Baik, oke. Baik, Oke. Pak. Sementara begitu dulu. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Salam sehat semuanya. Atas masukan. Ibu Ratna, Pak Kolis, Bu Norbeta, Pak Ucu. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Salib ya, semuanya rekan-rekan semuanya. Ya, Pak. Oke. Sampai jumpa Oke. lagi.